Silakan di share screen. Baik, sekali lagi dapat dengar. Jelas. Baik, terima kasih sekali lagi untuk seluruh teman-teman Yesus semua yang ada di Zoom dan juga yang ada di Facebook sementara online. Pada saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Tuhan diberikan kehidupan bagi kami. Pada saat ini kami akan belajar firman. Berikan kami kekuatan iman agar kami boleh percaya dan menurut segala perintah dalam Yesus. Amin. Baik, judul kita pada saat ini di Rabu malam ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Teman-teman semua, ketika kita pada malam hari duduk sendirian dan merenungkan dan sambil menatap ke langit, apa yang teman-teman lihat? Apa yang sementara kita pikirkan? Tentu ketika kita memandang ke atas, maka pemandangan kita, penglihatan kita hanya akan sampai pada bintang, awan-awan, dan bulan. Pemandangan, penglihatan kita sangat terbatas. Tetapi sesuai dengan informasi yang ada di Alkitab ini, bahwa ada di balik bintang, di balik awan dan bulan itu ada tahta Allah yang maha mulia. Di mana Allah ini adalah Allah yang menciptakan kita, yang memberikan hidup kepada kita. Itulah sebabnya dalam Amsal 15 ayat 3 dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi Allah tidak dibatasi oleh ruang, Allah tidak dibatasi oleh jarak. Betapa jauhnya Tuhan dari kita, namun mata Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Tuhan sementara mengawasi kita. Mazmur 14 ayat 2, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Tuhan yang ada di tempat yang maha tinggi, sangat jauh, sesuai dengan informasi tahtanya yang maha mulia, namun matanya tidak dibatasi oleh apapun dan melihat kepada kita, melihat ke bumi, kepada kita yang ada sekarang ini. Siapakah kita, saudara? Kita adalah ciptaannya. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia memiliki semua, menilik semua penduduk bumi. Mazmur 33 ayat 13-14. Tuhan memandang dari surga. Di balik matahari, awan, bintang-bintang jauh di sana, di atas ada Allah yang terus memandang, yang melihat ciptanya, yang adalah kita ini, manusia kesayangan. Dari mana hidup kita ini? Ketika teman-teman membayangkan, merenungkan hidup kita ini, dari mana? Dari mana asal kita ini? Sampai kita sekarang ada dan hidup. Karena kita bayangkan bagaimana kita
keluar dari rahim ibu, sebelum keluar kita 9 bulan dalam kandungan ibu. Allah yang begitu jauh di tempat yang maha tinggi, Allah yang berada dalam tahtanya, dalam kerajaannya, tidak dibatasi oleh waktu, jarak yang begitu jauh, datang dan memberikan nyawa itu ke dalam rahim ibu kita. Nyawa ini adalah milik, kehidupan ini adalah milik Tuhan, dan Dia datang dan berikan ke dalam rahim ibu di saat kita yang masih sangat kecil. Tuhan telah memberikan nyawa itu, dan detak jantung kita mulai berbunyi luar biasa. Itulah sebabnya Mazmur 139:13 Raja Daud mengatakan, hamba Tuhan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Sangat ajaib, dahsyat kita ini yang Tuhan buat. Oleh sebab itu, kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita total kepada Tuhan. Oleh karena memang Tuhan itu dahsyat, luar biasa, sangat ajaib, memberikan nyawa kehidupan bagi kita. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita dikatakan sekali lagi sangat berharga dalam beberapa Amsal, Mazmur. Hidup kita setiap jiwa sangat berharga di mata Tuhan, lebih berharga daripada apapun yang ada di bumi ini, lebih berharga daripada emas yang mahal sekali. Oleh sebab itu, kita sekarang ini ada di dunia yang jauh dari Tuhan, dunia yang sudah jatuh, dan berbagai macam-macam persoalan yang ada. Dan sekarang ini adalah COVID-19, virus corona yang begitu merajalela, mewabah di seluruh dunia. Kita berada di tengah-tengah dunia yang sangat berbahaya. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak perlu takut. Kita andalkan Allah yang memberikan hidup bagi kita. Kita lihat berbagai cara yang dibuat oleh manusia untuk menghindari akan COVID-19 ini, agar tidak berbahaya bagi kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang kita kasih. Dan kita lihat juga berbagai macam kejahatan yang terjadi saat ini. Teman-teman lihat sendiri kabar-kabar tentang kejahatan yang ada di dunia sekarang ini luar biasa. Oleh sebab itu, apa yang harus kita buat sebagai anak kesayangan Tuhan yang sangat berharga di mata Tuhan? Tentu kita percaya bahwa Tuhan melihat keberadaan kita di bumi ini sebagai manusia yang kecil saja, yang tidak ada yang apa yang dibangga-banggakan. Kita berserah kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini membuat negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, berikan kepada mereka. Hal yang harus kita buat, yang disampaikan oleh Tuhan adalah kita kuatkan hati, teguhkan hati, kita serahkan hidup dalam tangan kuasa Allah di sini untuk menghadapi berbagai hal yang ada di atas bumi.
kita kuatkan. Ayat 7, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, sekali lagi kata, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan pernah menyimpang dari firman Tuhan. Jangan pernah menyimpang dari peraturan dan firman-Nya yang memberikan kehidupan bagi kita. Jangan pernah tinggalkan akan firman-Nya yang sangat berharga ini. Agar janjinya kita akan beruntung. Selain beruntung di dunia ini, kita tentu akan memperoleh kerajaan yang Tuhan sementara janjikan. Oleh sebab itu, teman-teman witnesses yang berkati oleh Tuhan dan seluruh pemirsa yang ada, tentu kita akan selalu teguhkan hati, kuatkan hati. Dulu ketika virus corona datang, saya juga mulai takut-takut. Kami juga sekeluarga takut-takut. Namun ketika saya membaca Yosua pasal 1 ini sungguh luar biasa, teman-teman. Ketika saya baca beberapa kali dan saya temukan, kuatkan hati, teguhkan hati. Maka hati benar-benar kuat, teguh, tidak takut apa-apa. Serahkan segalanya, sebab ada mata Tuhan yang senantiasa melihat kita. Ada 4 kali Tuhan mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hati. Ketika Tuhan katakan berkali-kali itu sangat berarti, sangat penting. Oleh sebab itu apalagi yang harus kita buat selain berserah kepadanya, kepada Allah, pemberi hidup bagi kita. Ayat terakhir, Yesaya 41, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Janji Tuhan sudah luar biasa banyaknya di dalam Alkitab ini. Dan ada beberapa yang sudah disampaikan melalui firman-Nya pada malam hari ini. Kiranya ini memberikan kekuatan bagi kita semua untuk menghadapi kehidupan di muka bumi ini. Kalimat jangan takut muncul sebanyak 365 kali dalam Alkitab. Sama jumlahnya dengan hari dalam setahun. Artinya Tuhan ingin kita menjalani setiap hari tanpa ketakutan. Kita lihat apa yang sudah diterima oleh hamba-Nya yang tidak takut, yang bergaul kepadanya dengan senantiasa, bergaul dengan Henok ke surga sudah diangkat oleh Allah. Henok seorang yang bergaul, hidup dalam persekutuan atau hidup akrab dengan Allah dan mencapai usia 365 tahun. Kemudian dia diangkat ke surga. Sepanjang hidup dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, maka ia benar-benar memperoleh hidup yang sejahtera. Elia, suatu pemandangan yang luar biasa kita lihat, seorang yang berserah kepada mengandalkan Tuhan lagi angkat ke surga. Inilah juga yang menjadi harapan bagi kita. Luar biasa pemandangan kereta kuda, kereta emas membawa Elia ke surga. Luar biasa. Musa yang melihat dan menerima berbagai cobaan-cobaan dalam hidupnya, teguh dan sabar. Dan dia juga sudah berada dan menikmati bersama malaikat-malaikat Allah di surga. Luar biasa. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Terpujilah Allah di surga firman-Nya dalam Yesus. Amin. Tuhan berberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih.